dan berdoa. Tirza nggak sendirian, Tirza ditemani oleh Bu Orka. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan undang teman-teman kita mau menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Teman-teman di rumah berdiri ya. Selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena kasih Tuhan, cinta Tuhan terus bertambah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami diizinkan Tuhan lagi untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong, memberkati kami semua, berikan sukacita, berikan semangat, biarlah kami senantiasa bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, pagi ini adik-adik kita bersukacita, kita bangun, kita melihat ada matahari yang kita lihat. Nah, senang sekali hati saya. Senang. Tuhan menciptakan matahari untuk kita semua. Kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan satu pujian. Puji Cipta Terima kasih Tirsa dan Tante Orpa. Nah, anak-anak, hari ini kita mengucap syukur ya, mulai dari anak-anak kelas batita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan tunas remaja. Hari ini khusus kali ini digabung ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan baik minggu lalu dari kelas batita, kelas tengah, bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit, menolong kita tidak takut, dan juga di kelas besar tunas remaja, kebangkitan Kristus itu menolong kita menghargai diri kita
Karena kita semua diciptakan Tuhan dengan sempurna. Seperti pujian tadi ya, kita ini mulia. Jadi diciptakan mulia untuk menyembah Tuhan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam bentuk cerita, ya, Ibu akan sampaikan. Mari kita baca dulu dari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima siapa? Yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang disebut dengan anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak. Nah, lihat ya, ada seorang anak. Namanya adalah siapa ya kira-kira? Namanya adalah Sambu. Siapa namanya? Sambu. Nah, Sambu ini dia berkulit hitam, orang Afrika, tetapi dia tinggal di Amerika. Nah, anak ini ya, Sambu ini seumur dengan anak-anak ya, umur 10 lebih, hampir 11 tahun. Nah, apa sih kira-kira yang terjadi dengan Sambu ini? Sambu ini anak-anak, dia malu karena sering dibilang temannya, ya, di teman-temannya yang tidak, kulitnya tidak sama dengan dia, dibilang, "Hei, kamu hitam, kamu itu keriting," sehingga tidak ada yang mau berteman dengan Sambu. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi Tirsa? Sambu ini malu. Dia tidak mau kalau datang ke sana diejek, datang ke sana diejek. Apa yang dia lakukan? Dia memiliki satu kegiatan, ya, supaya tidak dekat dengan teman-temannya. Dia pergi ke sebuah sungai. Jadi kalau dia tidak mengerjakan PR, dia tidak membantu ibunya, yang dilakukan tiap-tiap hari adalah memancing. Mancing apa ya? Mancing ikan. Apakah dia dapat ikan? Tidak. Karena dia memancing adalah supaya dia jauh dari teman-temannya. Sambu ini tidak percaya diri. Dia minder. Padahal firman Tuhan yang minggu lalu dibilang kita tidak boleh minder. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, anak-anak, rupanya tiap hari dia pergi memancing, ada seorang bapak yang memperhatikan dia. Nah, namanya Bapak Thomas, ya. Nah, Pak Thomas ini mendekati Sambu dan dia berkata, "Nak, siapa namamu?" "Nama saya Sambu." "Ya, Sambu, saya perhatikan kamu tidak mau bermain bola dengan teman-temanmu. Saya perhatikan kamu tidak pernah bermain dengan teman-temanmu yang lain di lapangan. Kamu kenapa?" "Saya malu, saya hitam. Saya sudah mandi pakai sabun yang bisa memutihkan yang hitam. Tetapi justru kulit saya luka dan saya tidak menjadi putih." Kemudian Om Thomas ini bilang, "Hei, kamu mau nggak menjadi putih?" "Nah, apa itu Om?" "Nah, kamu tidak perlu mandi sekarang. Nah, kalau kamu mau menjadi putih," kemudian Bapak ini membuka buku kecil. Apa buku kecilnya? Alkitab. Dibuka Alkitab. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kamu akan menjadi putih seperti salju." Nah, kemudian Bapak Thomas ini menerangkan kepada Sambu bahwa Tuhan tidak melihat kulit kita, tidak melihat rambut kita, tetapi Tuhan melihat hati kita yang sudah disucikan. Semua berharga di mata Tuhan, tapi yang membuat Tuhan tidak suka adalah ada dosa di dalam hati. Maka Bapak Thomas ini membacakan Alkitab dan dia berkata, "Sambu, kalau kamu mau menjadi anak yang percaya diri, anak yang pede," Bapak ini bilang, "lihat, Tuhan sedang berdiri di depan pintu
hati dan mengundang Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu. Kamu kenal Tuhan Yesus? Saya kenal Tuhan Yesus. Saya tiap minggu sekolah minggu. Tapi apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus yang bangkit itu tinggal di dalam hatimu? Sambu bilang, belum. Nah, kalau begitu kamu harus mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetuk hatimu. Biarkan Dia tinggal di dalam hatimu, mengubahkan hatimu yang penuh dosa, yang minder, yang malas, yang suka marah, yang suka kecewa. Ya, biarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatimu, dan siapa yang percaya Tuhan Yesus akan menjadi anaknya, dan siapa yang menjadi anaknya, dia akan menjadi ahli waris atau menjadi warga kerajaan surga. Maukah kamu? Sambu mau. Apa yang dilakukan oleh Sambu anak? Coba lihat, dia didoakan oleh Om Thomas. Nah, Sambu berdoa, menirukan Om Thomas berdoa. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menyelamatkan saya yang berdosa. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengundang Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya, memimpin saya, menjadikan saya ciptaan yang baru Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, dan saya menjadi warga surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, waktu Sambu berdoa, amin. Bapak Thomas berdoa, amin. Apakah kulitnya Sambu menjadi putih? Oh tidak, dia tetap hitam, dia tetap keriting. Dan Bapak ini bilang, Sambu di dalam buku ini dikatakan yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka Sambu, kamu harus beritakan kepada teman-temanmu. Kamu datangi teman-temanmu yang membenci kamu, ampuni mereka dan beritakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka semua, sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian dan nanti naik ke surga, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kalau temanku nakal, kata Sambu, kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Nah, anak-anak, mulai hari itu Sambu bersuka cita. Dia membaca Alkitab kecil yang diberikan oleh Om Thomas, dan dia bersyukur. Ya, dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Walaupun kulitnya hitam, keriting, tapi Sambu tidak minder lagi. Dia tidak malu lagi. Dan setelah dia membaca Alkitab, dia ingat. Dia bilang begini, wah, aku harus pulang. Aku harus menceritakan kepada semua orang bahwa aku yang dulu suka bersembunyi memancing ikan, sekarang aku mau pulang. Aku mau memberitakan kabar baik kepada semua orang, bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya akan Yesus yang bangkit dari kematian, akan diselamatkan. Nah, dia pulang. Dia berkata, sampai di rumah aku mau memberitakan itu kepada adik-adikku. Pulang dia cepat-cepat, dia masuk rumah. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Adik-adiknya sudah tidur semua. Dan dia berpikir, besok aku harus menceritakan kepada mereka bahwa mereka juga anak-anak Allah yang diselamatkan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Malam itu Sambu bermimpi senang sekali. Dia pergi ke satu tempat yang sangat indah, dan dia melihat tempat itu indah, dan dia senang tinggal di situ. Dan dia katakan, dia ingat firman Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Nah, dan Sambu ingat, aku mau adik-adikku, mamaku, teman-temanku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku harus memberitakannya. Dan anak-anak, apa yang terjadi? Pagi-pagi dia bangun. Sambu biasanya bangun tidur gak pernah berdoa. Di sini kira-kira ada gak yang bangun tidur gak berdoa ya? Enggak lah.
Kalau anak-anak kita Tante Orpa bangun tidur pasti berdoa ya. Wah, Tirsa kalau bangun tidur berdoa. Ada yang bangun tidur langsung nasi goreng. Sambu juga seperti itu. Tapi karena dia sudah menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pagi-pagi dia berdoa. Dia membaca Alkitab, kemudian dia pelan-pelan dia turun. Aku mau pergi ke rumahnya Yakub. Aku mau pergi ke rumahnya Lisa. Aku mau memberitakan kabar baik kepada mereka. Tapi ketika dia membuka pintu, rupanya bunyi pintu itu keras. Sambu, dia dipanggil oleh ibunya. Kamu mau kemana? Kamu mau pergi memancing lagi? Tidak perlu kamu memancing. Kenapa kamu harus bersembunyi? Sambu bilang, tidak ibu. Aku mau pergi ke rumah Yakub. Aku mau pergi ke rumah Lisa. Aku mau membawa kabar baik untuk mereka. Kabar baik apa? Kabar baiknya ibu, aku sekarang tidak mau bersembunyi di sungai itu lagi memancing. Karena aku diajak temanku, aku malu, aku bersembunyi. Tapi kemarin aku sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku ini anaknya. Maka aku mau bilang kepada Yakub, kepada Lisa, siapa yang percaya Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan Yesus. Ibunya bilang apa? Ibu juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Yakub bilang, ibu, apakah ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Dan ibu kalau dipanggil Tuhan Yesus nanti, kalau kita mati, ibu masuk surga? Ibunya bilang, ya belum tentu. Nah, kemudian Sambu berdoa, Tuhan tolong supaya aku berbicara kepada ibuku. Nah, Sambu bilang begini, ibu, di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa oleh Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan surga, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Bagaimana caranya? Kata Sambu, orang itu harus terbuka hatinya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, mengakui semua dosanya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya sekedar Kristen. Namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan, namanya akan ditulis sebagai penghuni atau warga surga. Apakah ibu sudah menjadi warga surga, menjadi anak Allah? Dan apa yang dijawab oleh ibunya? Ibu belum seperti itu. Ibu hanya menjadi orang Kristen-Kristen saja, yang tiap minggu ke gereja, tapi ibu masih suka marah-marah. Ibu ini masih dendam, masih iri hati. Ibu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu katakan, ibu, saya kemarin diingatkan oleh Pak Thomas bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu sabar menanti kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Siapa yang mau membuka hatinya, Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hatinya, menjadi juru selamatnya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Sambu mendoakan ibunya. Dia tolong ibunya berdoa sampai ibunya berkata, Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak-anakmu, bukan sekedar orang Kristen. Ampuni aku Tuhan, kalau aku sudah jahat, aku sudah nakal. Semua didoakan oleh ibunya. Dan hari itu ibunya berkata, Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan juru selamatku. Wah, Sambu senang sekali anak-anak. Dan apa yang dia lakukan? Setelah dia berdoa dengan ibunya, dia mendatangi Yakub dan Lisa yang selama ini selalu mengejek dia. Sambu jelek, sambu hitam, sambu keriting. Dan apa yang dia lakukan? Dengan Alkitab yang kecil itu, dia memberitakan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang memberikan harapan, memberikan kehidupan, memberikan pengampunan dosa. Dan Sambu mengatakan kepada Lisa dan Yakub, aku mengasihi kalian walaupun kalian mengejek aku. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Yakub dan Lisa, ya, dan juga teman-teman yang lain, mereka semua diajak oleh Sambu berdoa, mengakui dosa mereka kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Berita
kebangkitan yang disampaikan oleh Sambu merubah teman-teman mereka yang suka mengejek, yang malas, yang tidak taat kepada orang tua, ya, yang mencuri, yang suka mengganggu orang-orang di jalan. Mereka semua datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan seperti yang dikatakan oleh Sambu tadi, dikatakan Tuhan Yesus sedang apa tadi? Mengetuk pintu hati mereka. Dan apa yang terjadi? Lisa, Yakub, dan teman-teman yang lain membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati mereka dan mereka semua menjadi anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa anak-anak itu istimewa. Anak-anak itu berharga di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada yang mengganggu kalian. Kalian itu istimewa. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Maka anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, diberi kuasa. Apa kuasanya? Kuasanya adalah kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Kalau kita marah, kita mau memukul teman kita, Tuhan beri kuasa untuk kita. Tidak, aku tidak mau memukul temanku, aku mau mengasihi temanku. Atau ketika kita mau melawan orang tua kita, mau memaki orang tua kita, Tuhan memberikan kuasa. Tidak boleh, kamu anak Tuhan, kamu warga kerajaan surga, kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, inilah firman Tuhan untuk kita semua. Kita semua berharga, kita istimewa di hadapan Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ada anak-anak sekolah minggu Antioquia ya, yang minder, kok badanku besar, kok hidungku pesek, kok mataku lebar. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, ya. Jangan dengarkan suara iblis yang mengatakan, kamu itu jelek. Katakan, tidak, aku ini istimewa milik Tuhan. Karena apa? Nah, karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas sekali dikatakan, semua orang, siapa? Anak-anak juga. Anak-anak yang menerima Tuhan Yesus di dalam hati, menjadikan Tuhan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Anak-anak yang di rumah, kalau kalian selama ini minder, kalian menjadi anak yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, kalian mulai bosan belajar sehingga main game, sehingga tidak mau belajar, ya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan seperti Sambu. Sambu menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memberi harapan kepada kami. Kami anak-anak yang istimewa. Kami ini milik Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan, menghargai diri kami. Kami sebagai anak Tuhan, kami tidak malu ketika teman-teman mengejek kami, ketika kami tidak memiliki mainan ataupun gadget seperti teman kami tidak malu. Karena kami semua berharga di mata Tuhan. Tolonglah kami semua untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat seluruh kehidupan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan persembahan kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
Yesus ya, menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mencintai Tuhan, anak yang bahkan Tuhan menjadi anak yang istimewa. Mengasihi temannya juga. Iya, mengasihi temannya juga, mengasihi mama, papa dan semua. Nah, berarti Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita Iya. punya Tuhan Yesus Allah kita itu luar biasa. Kita mengakhiri ibadah kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Seperti itu ya. Biarlah lewat cerita yang sudah kami dengarkan tadi, tolong kami Tuhan, kalau kami seperti Sambu yang masih malu, yang masih minder, tidak percaya diri, tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi anak yang dipakai Tuhan, menjadi saksi, membawa berita kebaikan kepada orang lain. Pakailah kami semua juga Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau kasih dan mengasihi Engkau. Tolonglah kami berani menyampaikan kabar baik kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada saudara kami. Dan pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh GMI di Indonesia yang sedang bersedih karena Bapak Pendeta Diki dipanggil Tuhan kemarin sore. Biar Tuhan juga menolong, memberkati semua pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mereka semua dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk anak-anak yang di rumah. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan, berkati dalam studi, berikan mereka kesehatan, berikan ketekunan untuk belajar. Dan hamba berdoa, anak-anak di rumah, Tuhan jaga mereka dari pergaulan, dari pengaruh YouTube, pengaruh tontonan-tontonan yang tidak
memuliakan Tuhan. Jagalah anak-anak supaya mereka berani berkata tidak karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua dengan kesehatan cukup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Nah, adik di rumah, Tirsa, ibadah kita pagi ini selesai. Selamat hari Minggu buat semuanya. Sampai jumpa minggu Depan. Dadah.